Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyaturkan video ketiga, yaitu mengenai sejarah rekonstruksi Al-Quran. Yang mana di sini ada kronologi Al-Quran. Sebuah refleksi uraian yang telah dikemukakan sejauh ini memperlihatkan berbagai gagasan dan sudut pandang yang berkembang di kalangan sarjana, baik muslim maupun barat, tentang pewahyuan kronologis Al-Quran yang terbentang sekitar 23 tahun, baik ketika Nabi menetap di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Sebagaimana tunjukkan di atas, berbagai sistem penanggalan yang mendasarkan diri pada asumsi surat sebagai unit wahyu terlihat tidak memadai, serta tidak setia kepada karakter asasi bahan-bahan tradisional penanggalan Al-Quran itu sendiri. Karena itu, asumsi tradisional lainnya tentang bagian-bagian Al-Quran sebagai unit wahyu mesti dipegang kembali dalam upaya pemberian penanggalan terhadap kitab suci tersebut. Tentu saja, asumsi ini mengimplikasikan kemustahilan penyusun surat-surat Al-Quran dalam suatu tatanan kronologis dan akan menjadikan penentuan penanggalan bagian-bagian Al-Quran sebagai sebuah pekerjaan yang amat kompleks, bahkan mungkin tidak dapat diselesaikan secara konklusif. Minimnya informasi historis yang akurat tentang unit dari periode Makkiyah maupun Madaniyah. Dalam kasus semacam ini, pekerjaan yang tersisa adalah menentukan masa pewahyuannya secara lebih akurat. Tetapi, sehubungan dengan surat-surat yang memiliki kandungan unit wahyu dari berbagai masa, maka penentuan unit-unit wahyunya barangkali dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis sastra yang berpijak pada kesatuan gagasan dan gaya Al-Quran, baik prosaik ataupun puitis atau analisis wacana. Selain itu, bahan-bahan tradisional juga akan memberi kontribusi dalam hal ini. Penentuan unit-unit wahyu di atas memang hanya didasarkan pada anggapan bahwa sejumlah besar surat yang ada dalam Al-Quran mengandung bahan-bahan dari berbagai periode pewahyuan. Posisinya hanya menyentuh teori perevisian Bell dalam pengertian minimal, yakni pengumpulan unit-unit individual ke wahyu ke dalam surat, dan tidak seradikal asumsi previsiannya yang lebih jauh melihat bahwa dalam proses pengumpulan tersebut, wahyu-wahyu Al-Quran secara konstan telah mengalami revisi dalam pengertian sebenarnya, yakni perluasan, penggantian unit-unit wahyu lama, dan bahan-bahan baru. Adaptasi dengan penambahan beberapa penyesuaian terima atau sekedar sisipan lainnya. Asumsi radikal Bell ini selain memiliki kelemahan yang telah disinggung di atas, barangkali tidak logis jika Al-Quran secara terus-menerus mengalami revisi seperti maksud Bell, maka orang-orang yang berupaya menghafal Al-Quran pada masa Nabi tentunya mengalami kesulitan yang serius dengan adanya berbagai perubahan yang konstan dalam kandungan kitab suci tersebut. Dan hal ini tidak sulit dibayangkan. Ketika unit-unit wahyu telah ditetapkan, maka langkah-langkah selanjutnya adalah memberi penanggalan terhadapnya. Suatu kajian penanggulan dan lain-lain bisa dijadikan pegangan dalam penanggalan unit-unit wahyu tersebut. Senada dengan ini adalah gagasan atau ungkapan tertentu yang hanya muncul pada periode tertentu. Juga bisa diberi penanggalan yang agak pasti. Bagian-bagian Al-Quran yang merekomendasikan peperangan atau berbincang secara pengikut-pengikut Nabi yang terlihat di pertempuran, ungkapan-ungkapan muhajirun, ansar, alladzina fi qulubihim marad, munafiqun dan lainnya, secara jelas berasal dari masa setelah hijrah. Di samping itu, bahan-bahan tradisional juga akan memberikan banyak petunjuk di dalam penanggalan unit-unit wahyu tertentu. Tentu saja, penyusunan rangkaian kronologis unit-unit wahyu Al-Quran semacam itu membutuhkan upaya-upaya kesarjanaan yang serius dan memakan waktu lama. Bahkan, upaya penyusunan sistem penanggalan ini sebagaimana diyakini Fadlur Rahman dan Rudy Barrett barangkali akan merupakan suatu keniskalaan, tetapi asumsi-asumsi dasar yang telah diutarakan di atas paling tidak akan membantu mengarahkan kita dalam penetapan rangkaian kronologis kasar unit-unit wahyu dalam kajian tafsir tematik kronologis yang dewasa ini mendominasi peta perkembangan tafsir Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Ini adalah video ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.